Seseorang ingin menyampaikan sesuatu tentang cinta. Di era pada digital Anda. ini, keamanan Jadi tonton cyber sampai menjadi semakin selesai. penting bagi semua orang. Apalagi semakin sering terjadi kasus pembobolan data di Indonesia. Puncaknya adalah peretasan Pusat Data Nasional Sementara milik Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh kelompok peretas Brain Cheaper. Dampaknya tak main-main. Data di 282 layanan kementerian hilang, bahkan layanan imigrasi dibuat lumpuh selama beberapa hari. Adanya kasus ini menjadi pengingat pentingnya cyber security, tidak hanya untuk instansi pemerintah atau perusahaan. Sebagai orang awam juga sebaiknya mengetahui tentang cyber security dan bagaimana cara mengatasi serangan cyber. Nah, yuk kita pahami apa itu cyber security pada video singkat kali ini. Keamanan cyber atau cyber security adalah sebuah upaya melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan. Serangan tersebut berupa aksi penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran secara ilegal. Praktik perlindungan cyber ini berlaku dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga komputasi seluler yang digunakan di handphone. Cyber security sendiri bukanlah hal baru. Awal kelahirannya sama tuannya dengan kemunculan komputer modern. Nah, tahukah sahabat bahwa keamanan cyber sudah dipikirkan sejak awal tahun 1970-an loh. Saat itu seorang peneliti bernama Bob Thomas menciptakan program komputer yang disebut Cheaper yang dapat bergerak melintasi jaringan ARPANET. ARPANET adalah jaringan sambungan jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan menerapkan paket protokol IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknik dari internet. Lalu Ray Tomlinson, penemu email, menulis program Reaper yang tugasnya mengejar dan menghapus Cheaper. Reaper adalah contoh pertama software antivirus sekaligus program yang bisa mereplika diri sendiri, menjadikannya sebagai worm komputer pertama. Sedangkan antivirus komersil pertama dibuat pada tahun 1987. Salah satunya adalah John McAfee yang mendirikan McAfee dan merilis virus scan. Keamanan komputerisasi semakin penting saat internet tersedia untuk umum di era akhir 1990-an. Semakin banyak orang mulai mengunggah informasi pribadi secara online, hal ini pun dilihat sebagai celah bagi organisasi kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Alhasil, cyber security semakin dibutuhkan untuk melindungi diri dari berbagai ancaman online. Salah satu manfaatnya adalah melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Biasanya pencurian identitas tersebut digunakan untuk berbagai kejahatan, misalnya melakukan penipuan dan pencurian uang. Lalu, seperti apa sih jenis serangan online tersebut? Ada banyak jenis ancaman cyber yang dapat membahayakan kita. Namun yang paling sering dilakukan hacker, yang pertama yaitu ada malware. Malware adalah sejenis software berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data, yaitu virus, Trojan horse, dan worm. Yang kedua, phishing. Teknik penipuan dengan cara mengelabui korban agar mengungkapkan informasi pribadinya. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware adalah jenis serangan cyber yang menyerang pusat data nasional sementara. Ransomware adalah perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data. Biasanya hacker minta tebusan uang kepada korban agar datanya bisa dikembalikan. Yang keempat yaitu SQL injection. SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi
pada layer basis data dari sebuah aplikasi. Hacker memanipulasi query untuk mengakses data tanpa izin. Yang kelima yaitu denial of service atau DOS. Serangan yang dirancang untuk melumpuhkan website atau layanan online dengan membanjiri mereka dengan traffic. Nah, itulah beberapa jenis serangan cyber yang paling umum ditemukan. Tentunya, serangan ini menimbulkan kerugian besar, mulai dari kerugian finansial karena mengganggu operasi bisnis hingga kemungkinan adanya tuntutan hukum karena hilangnya data. Karena itu diperlukanlah cyber security yang baik. Tujuannya untuk membantu melindungi pusat data maupun sistem dari akses yang tidak sah. Strategi keamanan cyber yang baik juga bisa mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menghentikan operasi sistem. Keamanan cyber merupakan bidang yang luas dan kompleks. Memilih jenis keamanan cyber yang tepat tergantung pada kebutuhan dan resiko spesifik. Nah, berikut beberapa jenis cyber security yang sering digunakan. Yang pertama yaitu keamanan jaringan atau network security. Jenis ini berfokus pada perlindungan jaringan komputer dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran data. Contohnya firewall yaitu memblokir akses yang tidak sah ke jaringan dan mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Yang kedua yaitu keamanan aplikasi atau application security. Jenis ini berfokus pada perlindungan aplikasi perangkat lunak dari kerentanan dan serangan. Contohnya, melakukan APT atau pengujian penetrasi aplikasi, yaitu mencoba menembus aplikasi untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan. Yang ketiga yaitu keamanan data atau data security. Jenis ini berfokus pada perlindungan data dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran yang tidak sah. Contohnya, membuat secara teratur melakukan pencadangan data. Selain itu juga bisa melakukan kontrol data, yaitu membatasi akses ke data hanya untuk pengguna yang sah. Yang keempat yaitu keamanan cloud atau cloud security. Jenis cyber security ini berfokus pada perlindungan data dan sistem di cloud computing. Salah satunya adalah dengan cara mengontrol akses ke cloud sehingga data terlindungi. Caranya dengan memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses data di cloud. Yang kelima yaitu keamanan operasional atau operational security. Operational security berfokus melindungi operasi dan aset dari ancaman internal dan eksternal. Operational security memastikan bahwa orang, proses, dan teknologi bekerja sama secara efektif untuk menjaga informasi, sistem, dan infrastruktur tetap aman. Salah satu caranya dengan melakukan audit sistem secara teratur untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu, bagaimana cara kerja cyber security? Ketika sistem diserang, maka mekanisme keamanan cyber bekerja secara berlapis untuk melindungi jaringan. Berikut tahapan umum proses cyber security bekerja. Yang pertama yaitu mendeteksi serangan. Sistem deteksi instruksi memonitor jaringan atau sistem untuk mengenali aktivitas mencurigakan dan mengirimkan peringatan. Kemudian sistem mencegah instruksi akan mencoba menghentikan ancaman tersebut dengan memblokir lalu lintas berbahaya. Yang kedua yaitu menganalisis insiden. Tim keamanan kemudian melakukan analisis cepat untuk memahami sifat serangan, bagaimana serangan dilakukan dan dampaknya pada sistem. Lalu dilakukan isolasi untuk mencegah penyebaran serangan ke bagian lain jaringan. Yang ketiga yaitu penahanan dan mitigasi. Tim keamanan akan mengisolasi atau memutus koneksi dari perangkat yang terinfeksi untuk menghentikan penyebaran serangan. Jika serangan memanfaatkan kelemahan dalam software, maka akan dilakukan penambalan atau patch sistem keamanan. Yang keempat yaitu pemulihan sistem.
Setelah dilakukan mitigasi, data backup dipulihkan untuk mengembalikan sistem ke keadaan sebelum serangan. Selain itu, bisa dengan menginstal ulang perangkat lunak yang terinfeksi. Yang kelima yaitu penyelidikan dan pelaporan. Tidak hanya mengatasi serangan, masih ada tahapan analisis forensik. Tujuannya untuk memahami detail serangan dan sumbernya. Lalu semuanya didokumentasikan sebagai arsip untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengumumkan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024 mencapai 221 juta jiwa. Angka ini diprediksi terus meningkat dengan semakin meluasnya digitalisasi. Di sisi lain, pertumbuhan ini dibayangi dengan semakin meningkatnya kemungkinan ancaman cyber, sehingga cyber security perlu diperbaharui secara berkelanjutan untuk mengatasi serangan cyber yang semakin canggih. Tak hanya teknologinya, organisasi dan individu juga harus selalu memperbaharui pengetahuan tentang keamanan untuk melindungi diri dari ancaman online. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Ya.